Shalom dan salam sehat buat kita semuanya yang sedang menonton video ini. Sebelum masuk dalam pembahasannya, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Joseph Pasya Masyur Siregar. NPM saya 2215300006. Saya berkuliah di Universitas Metodis Indonesia yang ada di Medan. Nah, jadi tujuan saya untuk buat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas saya yang diberikan oleh dosen saya yang bernama Ibu Nova Soraya Simanjuntak SPD MPD. Nah, dengan mata kuliah pendidikan inklusif. Nah, dan di video ini saya akan membahas sejarah pendidikan inklusif dan pengertian inklusif dan tujuannya. Nah, kita akan membahas pertama itu ialah sejarah pendidikan inklusif. Sejarah pendidikan inklusif ini berkembang di dunia, pada mulanya diprakarsai dan diawali dari negara-negara Skandinavia, yaitu negara Denmark, Norwegia, Swedia. Di Amerika Serikat pada tahun 1960-an oleh Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar pendidikan luar biasa ke Skandinavia untuk mempelajari mainstreaming dan least restrictive environment yang ternyata cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya di Inggris dalam ed.act.1991 mulai memperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusif dengan ditandainya adanya pergeseran model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dari segregatif dan ke integratif. Nah, tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusif di dunia semakin nyata, terutama sejak diadakannya Konvensi Dunia tentang Hak pada tahun 1989 dan Konferensi Dunia tentang Pendidikan tahun 1991 yang ada di Bangkok yang menghasilkan Deklarasi Education for All untuk semua. Implikasi dari statement ini mengikat bagi semua anggota konferensi agar semua anak tanpa terkecuali, termasuk yang berkebutuhan khusus, yang mungkin ada anak-anak yang mereka tidak sempurna, lah kita bisa katakan yang tidak sempurna. Nah, untuk mendapatkan layanan pendidikan secara memadai. Nah, jadi pendidikan buat anak yang normal dan yang tidak normal, yang berkekurangan itu sama, semua mempunyai pendidikan. Tidak ada yang tidak memiliki pendidikan. Sebagai tindak lanjut Deklarasi Bangkok pada tahun 1994 diselenggarakan Konvensi Pendidikan di Salamanca, Spanyol yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusif yang selanjutnya dikenal dengan The Salamanca Statement on Inclusive Education. Sejalan dengan kecenderungan tuntunan perkembangan dunia tentang pendidikan inklusif, Indonesia pada tahun 2004 menyelenggarakan konferensi nasional dengan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Hebat Indonesia kita, bro. Untuk memperjuangkan hak anak dengan hambatan belajar, pada tahun 2005 diadakan Simposium Internasional di Bukit Tinggi dengan menghasilkan rekomendasi Bukit Tinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dan layak. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu akan mendapat pendidikan yang layak seperti yang didapatkan oleh anak-anak yang normal pada umumnya. Nah, berdasarkan perkembangan sejarah pendidikan di dunia tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 2000 mengembangkan program pendidikan inklusif
Program ini merupakan kelanjutan program pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah diluncurkan di Indonesia pada tahun 1980-an. Tetapi kemudian kurang berkembang dan baru mulai tahun 2000 dimunculkan dengan mengikuti kecenderungan dunia menggunakan pendidikan hingga saat ini. Nah, saya sudah jelaskan sejarah perkembangan pendidikan inklusif. Dan saya akan menjelaskan lagi apa itu pendidikan inklusif dan manfaatnya bagi siswa difabel atau siswa yang tidak normal. Keberadaan sekolah luar biasa atau SLB untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus atau ABK memang sudah tidak asing lagi. Namun konsep baru berupa sekolah inklusi yang menggabungkan proses pendidikan pembelajaran anak-anak normal dan ABK ini semakin populer. Implementasi pendidikan inklusif diyakini bermanfaat bagi siswa reguler maupun siswa difabel. Yang dimaksud ialah siswa reguler normal maupun siswa yang mungkin tidak sempurna atau kekurangan. Nah, apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif dapat didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi siswa normal maupun siswa difabel untuk mengikuti proses pembelajaran dalam satu lingkungan yang sama. Sistem tersebut memungkinkan siswa difabel yang tidak mengalami disabilitas intelektual untuk tumbuh dan perkembangan di lingkungan sekolah reguler, bukan SLB. Kecenderungan inklusivitas ini diharapkan mampu mengatasi senjangan pendidikan bagi siswa difabel karena anak-anak berkebutuhan khusus juga memiliki potensi serta kecerdasan yang patut dikembangkan. Sayangnya hingga saat ini belum banyak sekolah yang menerapkan sistem inklusi dan bersedia menerima siswa difabel dengan tangan terbuka. Kehadiran siswa difabel dikhawatirkan mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM) karena sulit menerima dan mencerna materi pelajaran yang diberikan pendidikan. Nah, mungkin kita sudah berpengalaman atau mungkin ada kawan-kawan yang nonton video ini yang di sekolahnya atau mantan sekolahnya SD, SMP, SD lah terutama. Mungkin ada kawan-kawannya yang berkebutuhan khusus yang sekolah. Nah, pasti saya pastikan mungkin mereka akan dikeluarin dari sekolah. Mengapa? Karena mereka tidak sanggup untuk mengajar mereka. Nah, padahal pengalaman KBM yang melibatkan siswa normal dan siswa difabel mampu memberikan banyak manfaat yang tidak bisa diperoleh dalam sistem pendidikan biasa. Kita akan masuk di manfaat pendidikan inklusi bagi siswa difabel. Siswa difabel bisa memperoleh beberapa manfaat berikut ini bila menempuh pendidikan dengan sistem inklusif. Oke, kita akan masuk ke intinya, kita akan masuk ke pendalaman pendidikan inklusif, fungsi-fungsinya. Oke. Siswa difabel bisa memperoleh manfaat berikut ini bila menempuh pendidikan dengan inklusif. Saya ulang lagi ya. Perkembangan intelektual siswa difabel dapat berlangsung secara maksimal bila menerima materi pelajaran sesuai dengan usia dan kapasitas pola pikirnya. Kemampuan sosialisasi siswa difabel dapat meningkat secara signifikan. Para ABK, anak berkebutuhan khusus, memang harus bergaul di lingkungan yang sama dan anak-anak normal sehingga tidak mereka dikucilkan. Tidak masa dikucilkan ya. Mungkin banyak ya kalau kita ini tidak normal, pasti kita dijauhi teman kita. Selanjutnya, kemampuan sosialisasi tersebut membuat siswa difabel mampu menyikapi diskriminasi dan bully dengan cara yang tepat. Para siswa difabel juga berkesempatan mempelajari cara merawat diri sendiri bila terbiasa menjalani keseharian dengan siswa normal. Perbedaan yang dihadapi siswa difabel akan menuju kematangan emosional sehingga tidak mudah merasa rendah diri dan putus asa. Tumbuh kembang alat indera anggota tubuh lainnya tidak mengalami cacat dapat langsung maksimal karena mendapatkan stimulasi setiap hari bersama siswa difabel menjalani KBM. Motivasi pribadi siswa-siswi difabel untuk mandiri dan mencapai cita-cita akan semakin besar. Siswa difabel akan merasa lebih siap
menghadapi realita dunia kerja karena tidak mendapatkan perlakuan khusus sejak menempuh pendidikan. Nah, meskipun kamu tahu buah hatimu belum berkesempatan menempuh pendidikan inklusif, kamu dapat melakukan secara sederhana untuk. Pada dasarnya, setiap anak berpotensi problema dalam belajar. Hanya saja problem ada yang ringan dan tidak memerlukan perhatian khusus dari orang lain, karena dapat diatasi sendiri oleh orang yang bersangkutan, orang tua. Ada juga yang problem belajar yang cukup berat sehingga perlu mendapat perhatian. Nah, disinilah akan kita yang lebih utama itu inklusif, bisa mengajarkan yang anak yang berkebutuhan khusus, anak luar biasa atau disebut anak berkebutuhan memang tidak selalu mengalami problem belajar. Namun ketika mereka berinteraksi dengan teman-teman sebaya lainnya dalam sistem pengajar dan sekolah untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, dan fisik. Nah, jadi kita sebagai calon-calon guru ini kita harus sabar dan kita harus betul-betul profesional untuk bisa menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus, sebab di sini kita akan diuji emosi kesabaran kita. Dengan kita belajar dari pendidikan inklusif selalu sabar. Yang termasuk anak berkebutuhan khusus antara lainnya tunanetra, tunarungu, tunarhita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan. Istilah lain bagi anak kebutuhan khusus adalah anak luar biasa. Itulah yang mungkin banyak yang tahu ya, ada sekolah SLB, sekolah luar biasa. Nah, anak berkebutuhan khusus biasanya bersekolah di sekolah luar biasa yang saya jelaskan tadi sesuai dengan kekhususannya masing-masing. Nah, saya sudah menjelaskan sejarah perkembangan pendidikan inklusi dan manfaatnya dan apa itu pendidikan inklusi. Nah, saya ada satu lagi arti dari pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah proses pembelajaran yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan bagi anak yang berkebutuhan khusus dalam sekolah umum reguler dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk menciptakan kesempatan bagi persiapan mereka hidup di dalam masyarakat. Nah, dalam pendidikan inklusif, semua anak belajar dan memperoleh dukungan yang sama dalam proses pembelajaran dengan anak reguler. Apabila ada kegagalan dalam belajar, maka kegagalan itu adalah segala sistem. Pendidikan inklusif juga dapat menangani semua jenis individu, bukan hanya anak yang mengalami kelainan. Dengan demikian, guru dan sekolah bertanggung jawab terhadap pembelajaran anak, dan pembelajaran berfokus pada kurikulum yang fleksibel. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga kita dapat memahami dan mencermati apa itu pendidikan inklusif dan apa kegunaannya. Dengan pendidikan adalah sangat bermanfaat bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, terutama buat kita para calon guru. Kita harus memahami bagaimana cara mendidik baik dan benar. Sekian dari saya. Shalom, salam sehat buat kita semuanya.